Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara mengerti satu hal. Kalau sesuatu itu sudah ditulis sampai dalam 4 ayat perjanjian baru, maka saudara harus lakukan. Ada banyak di antara kita terkontaminasi dengan paham-paham tertentu yang tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Nanti sebentar saya akan jelaskan kepada saudara-saudara akan hal ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang peka, firman Tuhan yang harus kami dengar, kami sadari. Tolong kami Tuhan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-12 dan 13. Markus pasal 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Saudara pemirsa, mengapa saya tadi katakan hal ini peka? Itu tentang urapan minyak urapan, saudara sekalian. Ketika saya mulai mempraktekkan menggunakan minyak urapan, saya mendengar sendiri suara Tuhan lewat firman-firman Tuhan ini. Mengapa? Ada yang bilang, mana ada itu dalam Alkitab? Karena Alkitab mengatakan bukan mengurapi dengan minyak, tapi mengoles dengan minyak. Saya minta saudara pergilah ke gembala saudara sekalian. Kalau dia sarjana teologi, dia pasti tahu bahasa Yunani. Minta dia untuk tolong saudara membaca dalam bahasa Yunani.
Atau dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan menggunakan kata wipe, mengoles, bukan. Tetapi menggunakan kata apa? Anointing. Anointing is mengurapi. Oh, tapi itu untuk kesembuhan. Bapak, Opa Samuel. Tidak, saudara sekalian. Jangan berbantah dengan Tuhan. Seperti misalnya tentang persepuluhan. Saya habis-habisan dibantai oleh anak-anak muda. Sarjana teologi, mereka bilang, Pak, Bapak tidak tahu ya, persepuluhan tidak usah tekankan lagi sekarang. Karena itu dalam perjanjian lama. Hai engkau anak-anak muda, apakah engkau belajar tentang Bible background? Itu kapan mulainya Alkitab dikumpulkan? 20 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk kepentingan penginjilan atau misi, maka Alkitab mulai dikumpulkan satu persatu. Artinya, Yesus dulu pakai apa? Pakai Injil Matius. No, thank you. Tidak pakai dia. Dia pakai perjanjian lama. Jadi, kitab Maleakhi itu Yesus sudah hafal tentang persepuluhan. Karena itu dia tidak lagi menekankannya, hanya satu kali menekankan persembahan ini penting, tapi yang satu engkau kerjakan, yang lain jangan engkau lupakan. Itu tentang persepuluhan. Nah, minyak urapan juga begitu. Tapi minyak urapan yang di perjanjian lama itu kan tidak boleh pakai sembarangan. Kalau pakai sembarangan mati kita. Yang saya tidak setuju ialah di mana kita bisa pakai minyak sembarangan. Yang kita pakai ialah minyak zaitun, saudara sekalian. Itu aslinya. Sekarang begitu banyak, saudara sekalian. Lihatlah dalam bisnis-bisnis online. Saudara bisa pesan di sana kok. Botol kecil minyak urapan itu asli dari Israel. Engkau boleh pilih bau harum apa. Engkau bau harum apa? Kemenyan, bau harum mawar dari Saron, lily of the valley, itu bunga bakung. Itu semua ada sekarang, diproduksi besar-besaran di Israel untuk kepentingan pariwisata memang. Tetapi kenapa kita tidak melihat itu anointing oil? Jadi itu yang saya maksudkan. Hal yang pertama, mari saudara perhatikan. Ayat yang ke-12 mengatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi minyak urapan ini dipakai dalam hubungan pelayanan pelepasan, membimbing orang untuk bertobat. Ada gereja di Amerika, saya sudah melihat videonya, ketika anak diserahkan kepada Tuhan, maka bibirnya itu dioles dengan minyak urapan, saudara sekalian. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana cara, saya masih mau tanya Ibu Gembala untuk mempraktekkan itu di gereja kami. Menurut saya sangat bagus. Ya, tentu minyak urapan yang tidak dipakai untuk mengurapi orang sakit dan lain-lain. Minyak urapan yang bersih untuk diminum. Saya pun sampai sekarang tetap minum minyak urapan itu, minyak zaitun itu. Karena saya sudah punya di sini 5 lembar uraian tentang manfaat minyak zaitun. Sekarang kita tambah dengan minyak urapan, maka dia kekuatannya, kuasanya berlipat kali ganda. Jangan sudah pikir saya menjadikannya jimat. Tidak. Karena saya percaya kepada firman Tuhan ini. Orang harus bertobat. Sudah tidak bisa baca? Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka, baru titik. Jadi ini satu kesatuan ayat ini, saudara sekalian. Mungkin saudara tidak tahu kalau saya itu 17 tahun mengajar sekolah teologi, saudara sekalian. Saya tahu kapan ini pasal baru dibuat, ayat baru dibuat. 200 tahun sesudah itu baru ayat dibuat. Tahun 1200 sekian baru itu ayat dibuat. Maksud saya apa? Ini kesatuan tuh. Tidak ada titik, tidak ada komanya. Ya. Jadi bahasa Yunani seperti itu. Jadi orang hanya mengerti dari bentuk kata itu.
bentuk apa lampau, bentuk sedang, bentuk terus-menerus, atau continuous, atau bentuk yang sudah selesai. Nah, saya juga mengerti saudara sekalian, tidak usah diajar. Oleh karena itu, saya minta kepada kita sekarang ayat yang lain, nanti saya akan sampai kepada kesempatan yang lain dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-15, bicara juga tentang minyak urapan untuk orang sakit. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua, jangan kita katakan begini, waduh, opa itu sudah ikut aliran seorang pendeta ini, pendeta itu. Tidak, saudara sekalian, Tuhan saya bukan orang tertentu, tapi Tuhan saya adalah yang ditulis dalam Alkitab ini. Oleh karena itu, mari kita sekarang rendah hati. Nah, bila kita tidak menggunakan minyak urapan, mari kita menghargai orang yang menggunakannya. Dan bila kita menggunakannya, jangan terintimidasi dengan orang yang ngomong macam-macam. Tetaplah keep your faith on Jesus, on the word of God. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk menghargai orang yang menggunakan minyak urapan, yang punya iman kepada ayat firman Tuhan, 4 ayat firman Tuhan ini. Dan kemudian bila kami menggunakannya, kami tidak boleh terintimidasi oleh orang yang mengganggu kami, karena mereka tidak sealiran. Karena pada dasarnya kami satu, kami bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan dan tidak boleh saling menjatuhkan. Terima kasih Tuhan buat mujizat dalam hati semua pemirsa yang menyaksikan program hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.